Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dwija Project. Masih bersama Dwi Pratiwi dalam Fisika Yuk Bisa Yuk. Kita pasti bisa. Di video ini kita akan bahas kesetimbangan benda tegar. Benda dalam kesetimbangan benda tegar yaitu benda dalam keadaan diam. Kita ingat bahwa ada dua jenis benda bergerak, yaitu translasi, bergeraknya lurus, berhubungan dengan suatu gaya atau F. Yang kedua ada rotasi, ini benda torsi atau momen gaya. Syarat dari kesetimbangan ada dua. Yang pertama, gayanya ketika dijumlahkan harus 0 atau sigma F sama dengan 0. Yang kedua, torsi atau momen gayanya ketika dijumlahkan itu harus 0. Itu ya. Nah, kalau gayanya ini ada dua jenis juga. Kan ada vertikal sama horizontal. Ada garis X sama garis Y. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fy juga sama dengan 0. Oke, untuk memahaminya kita langsung ke contoh pertama. Nih, kita lihat gambar berikut. Ada seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti ini. Ini anaknya, ini tali tegangan pertama, ini tegangan kedua. Membentuk sudut 37 derajat, ini membentuk sudut 53 derajat. Yang ditanyakan, tentukan besar tegangan-tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak tersebut adalah 50 kg. Untuk memudahkan menjawab, kita gambar ulang dan kita ilustrasikan gambarnya. Nah, ini yang biru ini kan ini tegangannya nih. Ya, talinya ya, tali. Yang ke bawah ini adalah gaya ke bawah apa biasanya? W, ke bawah tandanya apa? Negatif. Lalu ke atas adalah positif. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, kita lihat ini garis yang ke bawah sudah lurus, berarti sudah aman. Terus kita lihat garis T2-nya. T2-nya ternyata miring, artinya harus kita proyeksikan. Kemana? Ke bawah dan juga ke sampingnya. T2 kita proyeksikan ke bawah, itu jadinya T2 cos 53. Kenapa cos? Karena di sini mengapit 53 derajat. Terus T2 juga kita proyeksikan lagi ke sampingnya. T2 sin 53. Kenapa sin di sini menjauhi sudut? 53-nya ada di sini. Maka yang tidak ada atau yang menjauhi pakainya sin. Nah, yang selanjutnya T1 miring juga nih. Harus kita proyeksikan ke bawah terus ke kanan. Kalau kita proyeksikan ke bawah, karena ini mengandung sudut, tadi apa kalau ada sudutnya? Berarti pakainya rumus cos, yaitu T1 cos 37 derajat. Terus proyeksi yang ke kanannya, jadi T1 sin 37 derajat. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita harus tahu syarat keseimbangan yaitu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, di Fx ini Y, ini garis X. Berarti kita lihat dulu yang ada di garis X. Pertama kita lihat di garis X ada apa? Ternyata di garis X itu ada T2 cos 53. Ke kanan positif apa negatif? Positif, maka di sini positif T2 cos 53. Berikutnya kita lihat lagi di garis X ada apa? Ada tegangan atau ada gaya apa aja? Kita lihat di sini ternyata ada T1. T1 apa? T1 cos 37 derajat. Karena ke kiri artinya negatif. Tinggal kita masukkan nih nilainya. Cos 53 derajat itu nilainya diketahui adalah 0,6. Cos 37 derajat itu nilainya adalah 0,8. Maka
Ini kan min. Kalau pindah ruas jadi positif. Maka T2 sama dengan 0,8 dibagi 0,6. Hasilnya adalah 4/3 T1. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita lihat sumbu Y. Sumbu Y ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kita lihat yang ke atas dulu nih, yang positif. Apa di sini ada apa aja? Ternyata di sini itu ada T2 sin 53 ditambah T1 sin 67 derajat. Terus kita lihat di atas masih ada lagi enggak? Ternyata sudah tidak ada. Kita lihat ke bawah. Ke bawah ada apa? Ada W. Kalau ke bawah berarti dikurang. Dikurang W sama dengan 0. Kita hitung sekarang. T2 sin 53 derajat. Sin 53 adalah 0,8. Sin 37 adalah 0,6. W ini adalah massa dikali gravitasi. Massanya berapa? 50. Gravitasinya 10. Maka 50 dikali 10 hasilnya adalah 500. Nah, ini sebagai persamaan kedua. Persamaan dari persamaan 2 dan 1 didapat. Nah, ini persamaan kedua kan? Kita lihat T2-nya itu kita ganti dengan 4/3 T1. T2 berarti kita ganti dengan 4/3 T1. Ini tetap 0,8 ditambah T1 dikali 0,6 dikurang 500 sama dengan 0. Min 500 pindah ruas jadi positif 500. 4/3 biar sama-sama bawahnya 30 berarti 32/30 boleh. 32/30 T1 ditambah 18/30 T1 sama dengan 500. Dijumlahkan jadi 50/30 T1 sama dengan 50. Maka T1-nya itu 50 dibagi 50/30. Maka hasilnya adalah 30. Kalau T1-nya 30, T2-nya berapa? Tinggal masukkan ke substitusi ini. T2 yaitu 4/3 dari T1. T1-nya adalah 30. Maka 4/3 dikali 30. Hasilnya adalah 40 Newton. Oke, biar lebih paham kita bahas lagi contoh kedua. Nih, ada kotak lampu digantung pada sebuah pohon. Yang ada tali, ada batang kayu, ada juga engsel. Lalu diketahui A ke C adalah 4, B ke C adalah 1. Maka A ke B berapa? 4 dikurang 1, hasilnya 3. Terus massa batangnya itu 50 kg. Nah, massa batangnya 50 kg. Massa kotak lampunya itu adalah 20 kg. Percepatan gravitasi yaitu 10. Tentukan besarnya tegangan tali yang menghubungkan batang kayu pohon tersebut. Nah, kita ilustrasikan gambar berikut. Berarti ini garis, lalu ini sebagai T tegangannya, terus ini sebagai WC. WC itu apa? Berat benda di C. Terus ini WAC. Ini berat benda di garis AAC. Terus kita lihat di sini 30 derajat. Maka kalau ini kan ke samping. Kalau ke samping kan berarti harus kita proyeksikan ke bawah dan ke kanan. Kalau kita proyeksikan ke bawah, sudutnya kan di sini. Berarti T cos 30. Lalu di sini apa? T sin 30. Tinggal kita lihat bahwa titik A ini kita abaikan karena dijadikan sebagai poros. Poros ini tempat berputarnya. Berarti kalau ini porosnya, kita lihat di sini ada apa aja nih? T sin 30 derajat dikali
LAB. Nah, dikali ini nih. Positif apa negatif? Nah, positif. Lalu yang kedua ada WAC, yaitu berat AC. Kalau berat AC itu kita kalikan dengan setengah dari lengan AC atau panjang AC. Ditambah berat WC, yaitu benda di C, dikali lengan AC. Jadi dari A ke C panjangnya berapa? Min T dikali sin 30 berapa? 0,5 dikali panjang dari A ke B adalah 3, maka dikali 3. Ditambah berat benda di AC, berat benda di AC itu adalah 500. Didapat dari 50 dikali 10. Ditambah berat benda di C yaitu adalah 200. Dari mana? Nih kotak lampu berarti kan ada di C. Berarti 20 dikali 10 adalah 200. Dikali lengan AC. Lengan AC berarti dikali 4. Oke, kita tinggal hitung. 0,5 dikali 3 yaitu 1,5 T atau min 1,5 T. 500 dikali 2 ditambah 200 dikali 4 yaitu hasilnya 1800. Maka di sini T-nya sama dengan min 1800 dibagi min 1,5 didapat 1200 Newton. Oke, selanjutnya seorang anak bermasa 100 kg berada di atas jembatan papan kayu bermasa 10 kg yang diletakkan di atas dua tongkat A dan C tanpa dipaku. Gambarnya seperti ini. A, C itu tongkatnya. Lalu sebuah tong berisi air bermasa total yaitu 50 kg diletakkan di titik B. Jika jarak A ke B yaitu 2M, B ke C yaitu 3M, dan A ke D yaitu 8M, berapa jarak terjauh anak dapat melangkah dari titik C agar papan kayu tidak terbalik? Ini ya, kalau terbalik gambarnya seperti ini. Oke, kita ilustrasikan lagi. Berarti di sini ada gaya normal. Gaya normal kemana? Ke atas. Yang kedua ada gaya berat. Ini berat benda B. Berarti ke bawah, yaitu gaya berat. Selanjutnya yaitu ada berat dari A ke D. Ada di tengah-tengah. Terus ada gaya normal ke atas, yaitu benda di C. Terus ada juga berat orangnya tersebut. Nah, kita jadikan titik C itu sebagai poros. Pada saat tepat akan terbalik, NA sama dengan 0. Atau gaya normal di A itu harus 0. Oke, kita periksa satu-satu. Berat yang ada di B. Ini kan ini ya. Terus patokannya ada titik C. Positif atau negatif? Kita lihat ya. Ini C, ini B. Nah, berlawanan atau searah? Ternyata berlawanan. Maka di sini negatif WB dikali panjang WB. Dikurang, kita lihat lagi yang ini. Yang ini positif apa negatif? Ini titik C. Terus arahnya seperti ini, berarti negatif. Negatif W dikali AD dikali panjang A ke D. Ditambah, kenapa ditambah? Kita lihat. Titik C-nya di sini. Gaya yang diberikan ini, coba ya. Ternyata searah, maka di sini ditambah berat si orang dikali X. X ini apa? Jarak yang harus kita cari. Kita masukkan nilainya. Ini 500 dikali 3.
Berarti dikurang 1000 dikali 1 ditambah 1000 dikali X. Min 500 dikali 3 dikurang 1000. Ini hasilnya adalah min 2500. Kalau pindah ruas berarti menjadi positif. Maka di sini positif 2500. Maka nilai X yang kita cari yaitu 2500 dibagi 1000. Hasilnya adalah 2,5 meter. Berikutnya kita bahas titik berat suatu benda. Titik berat adalah titik di mana pusat berat berada di titik tersebut. Kita lihat di sini ada kurva X, di sini ada kurva Y. Misalkan kita buat sembarang titik. Nah, ini titik sini artinya dia punya berat ke bawah yaitu W1. Di titik X1, Y1. Kita taruh titik di sini. Berarti ada punya gerak ke bawah. Berat ke bawah. Ada di titik mana? Di titik X0, Y0. Yang ketiga, kita bikin ilustrasikan titik di sebelah sini. Artinya, dia ada di titik X2, Y2. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu untuk mencari di X berarti kita kalikan titik X dikali dengan beratnya. Ditambah seterusnya ada berapa titik itu ya. Dibagi total dari beratnya. Yang di Y pun sama. Bagaimana pengaplikasiannya? Ada yang benda berdimensi 1. Artinya berupa garis lurus. Kita simbolkan sebagai L. Nah, misalkan titik berat benda homogen berbentuk garis untuk beberapa benda dapat dilihat. Misalkan, ini ada suatu garis lurus. Ini gambar bendanya. Maka titik beratnya ada di mana? Ada di tengah-tengah. Jadi tinggal kita bagi dua atau kita kalikan setengah. Nah, Z adalah titik tengah garis. Terus ada misalkan busur. Busur lingkaran, bendanya seperti apa? Ini. Bagaimana kita mencari letak titik beratnya? Ini rumusnya. Yaitu tali busur A dibagi busur A dikali jari. Ada juga misalkan benda busur setengah lingkaran. Bagaimana kita mencari letak titik beratnya? Jadi 2R per V. Dan seterusnya disesuaikan dengan soal. Selanjutnya benda berdimensi 2. Artinya ini berupa luasan bidang A. Kita simbolkan sebagai A. Kalau luasan kita simbolkan bidang A. Nah, misalkan ini ada bidang segitiga. Ini gambarnya. Bagaimana cara mencari letak titiknya? Berarti 1/3 dikali tinggi segitiga. Kalau misalkan yang dicari yaitu benda bidang setengah lingkaran, apa rumus titiknya? Yaitu 4R per 3Pi. Begitu ya, seterusnya bisa dilihat. Selanjutnya, benda berdimensi 3. Kalau dimensi 3 ini hubungannya adalah benda yang memiliki volume. Kita simbolkan dengan V. Nah, ini rumus-rumusnya. Misalkan ada kerucut dengan kerucut dengan tinggi di T. Bagaimana mencarinya? Ini setiap rumusnya dilihat dulu. Oke. Nanti penggunaan rumusnya kita bahas di soal. Oke, perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat titik berat dari bangun ini nih. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini ada 4 garis. Kita tentukan dulu yang mana garis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini sebagai garis pertama, kedua, ketiga, keempat. Boleh yang mana aja ya. Kita sepakati ini dulu. Terus garis pertama, untuk memudahkan kita bangun atau kita buat tabel berikut. Ada 4 garis nih, 1, 2, 3, 4. Ini L, itu panjang garisnya. Garis pertama, panjang garisnya berapa?
dari 3 ke 7, maka panjang garisnya adalah 4. Karena panjang garisnya 4, titik tengahnya ada di 4 bagi 2, berapa? Di sini, 2. Maka X-nya adalah X-nya 2, Y-nya adalah 5, ini ya. Terus L kali X, yaitu 4 kali 2, 8. L kali Y, 2 kali 5, yaitu 20. Udah, terus garis yang kedua, yaitu ini dari 0 ke 6, maka panjangnya adalah 6. Titik tengahnya 6 bagi 2, 3, maka titik tengahnya ada di sini. X-nya ini, X-nya 3, Y-nya berapa? Y-nya 3 juga. Maka 6 kali 3, 18. 6 dikali 3 lagi, 18. Garis yang ketiga, ini nih. Nih, tengahnya ada di mana? Di sini. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 6. Y-nya adalah 3. 6 kali 3. 6 kali 6, yaitu 36. 6 dikali 3, 18. Berikutnya, yang 4 nih. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4. Kan ini. Dari 4 ke 8, maka panjangnya adalah 4. Nilai tengahnya ada di sini. 4 bagi 2, 2. Maka titik X-nya adalah 6. Titik C-nya adalah 6 juga. Maka di sini 4 kali 6, 24. 4 kali 6, 24. Ini kita jumlah nih, 20, 18, 18, 24. Hasilnya adalah 18. Yang berikutnya, ini kita jumlah juga, hasilnya 86. Ini dijumlah, hasilnya 20. Maka koordinat titik X-nya yaitu sigma dari L kali X berapa? 86. Sigma dari L yaitu 20. Maka hasilnya adalah 4,3. Yang Y berarti berapa ini? 80 dibagi sigma L yaitu 20, yaitu 4. Maka koordinat titik berat Z X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya itu adalah 4,3, Y-nya adalah 4. Nah, tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut. Sama seperti gambar sebelumnya, kita tentukan dulu gambar pertama, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ini kita lihat, kalau kita pakai rumus secara langsung, kita nggak tahu nih rumus bangun seperti ini seperti apa. Tapi bisa kita bagi-bagi dulu setiap gambarnya. Misalkan pembagiannya seperti ini. Ini sebagai gambar pertama, ini sebagai gambar kedua. Selanjutnya, langkah selanjutnya apa? Buat tabel. Berarti ini ada gambar pertama, ada gambar kedua. Karena ini terkait tentang luas, maka kita harus cari luas dari masing-masing gambar. Luas gambar pertama yaitu bentuknya persegi panjang. Rumus persegi panjang apa? Panjang dikali lebar. Maka di sini 1 dikali 5. Hasilnya 5. Titik tengahnya berarti ini kita buat seperti ini. Titik tengahnya berarti ada di sini. Maka X-nya berapa? 0,5. Y-nya berapa? 2,5. Berarti ini tinggal kita kali. 5 dikali 0,5, 2,5. 5 dikali 2,5, 12,5. Oke, gambar yang pertama kelar. Sekarang kita gambar yang kedua. Bentuknya apa nih? Persegi panjang juga, yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Dari 1 ke 5, maka panjangnya adalah 4. Ini 1, berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Terus kita buat titik tengahnya. Nah, ini kita buat titik tengahnya, maka titik tengahnya di sini nih. Oke, udah. Terus kita lihat sumbu X-nya berapa? 3. Sumbu Y-nya adalah 0,5. Berarti ini tinggal dikalikan. 4 dikali 12 yaitu 14,5. 4 dikali 0,5 adalah 2. Ini dijumlah, ini pun dijumlah. Maka koordinat di titik X yaitu 14,5, yang ini nih, dibagi 9, hasilnya 1,6. Koordinat di titik C yaitu
14,5, yang ini dibagi 9, yaitu hasilnya 1,6 juga. Artinya, koordinat titik berat gambar ini yaitu 1,6 untuk X, 1,6 untuk Y. Nah, ini tidak selalu 1 dikali 5, enggak ya. Tergantung gambar yang ada. Misalkan gambar lingkaran, berarti kalian pakai rumus lingkaran. Gambar segitiga, kalian pakai rumus segitiga. Jadi disesuaikan. Selanjutnya, ini ada gambar nih. Ada gambar apa aja? Ada gambar tabung, ada juga gambar kerucut. Kita diminta tentukan berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Alasnya ini kan berarti bawah ya. Seperti soal-soal sebelumnya, berarti kita salin dulu nih gambarnya. Kalau yang sebelumnya kan koordinat X sama Y-nya sudah ada tuh. Kalau ini kan belum ya. Berarti kita minta bantuan dulu, kita bikin. Ini koordinat X, ini koordinat Y. Adanya di bawah karena minta alasnya. Lalu kita buat gambarnya. Di sini ada berapa gambar? Ada 2, maka di sini gambar pertama dan gambar kedua. Karena ini berhubungan dengan volume, artinya kita mencari volume pada setiap bangun. Volume yang pertama bangunnya berbentuk apa? Tabung, artinya rumus tabung apa? Volume tabung apa? Pi kali R kuadrat kali T. R kuadrat berarti jari-jari. Jari-jarinya kalau dari sini ke sini 6, maka jari-jari itu kan setengahnya ya. Setengah dari diameter. Maka 6 bagi 2 adalah 6 bagi 2 adalah 3. Maka sini adalah 3 kuadrat. Dikali tingginya adalah 10. Maka didapat 90 pi. Terus yang kedua, volumenya berapa? Volumenya itu adalah kerucut. Berarti rumusnya 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya tetap, R-nya adalah 3, jari-jarinya 3 kan di sini. Jari-jarinya 3, tingginya adalah 12. Didapat nilainya yaitu 36 pi. X-nya kenapa nih dua-duanya 0? Kita lihat bangunnya ini. Bangunnya ini. Maka titik X dia tetap ada di, kan ini titiknya nih. Titik X dia tetap ada di 0. Titik Y-nya ini 10 bagi 2 berapa? 5 gitu ya. Terus X-nya tetap 0, gambar yang kedua. Y-nya berapa? Nah, mencari titik tengah dari kerucut itu ada rumus di slide sebelumnya. Kalau kita soal di sini yaitu ini tinggi si tabungnya ditambah 1/4 dikali tinggi kerucutnya. Tinggi kerucutnya berapa? 12. Berarti 10 tambah 1/4 dikali 12. 12 bagi 4 adalah 3. Berarti 10 ditambah 3 yaitu 13. Nah, ini tinggal kita kalikan. 90 pi dikali 0, 0. 90 pi dikali 5 yaitu 450. 36 pi dikali 0 tetap 0. 36 pi dikali 13 yaitu 468. Kita jumlahkan menjadi 918. Ini juga kita jumlahkan menjadi 126 pi. Nah, oke, jadi koordinatnya yaitu 918 pi dibagi 126 pi. Hasilnya adalah 7, Oke, terima kasih. Cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika, yuk bisa, yuk. Kita pasti bisa.